Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Saleh Daulay dari kelas 3E akan menjelaskan codingan yang telah saya buat mengenai fungsi rekursif pada soal yang diberikan oleh Bang Ihsan Ramadan. Buatlah penjelasan dalam bentuk video terkait fungsi rekursif selain bilangan faktorial dan deret Fibonacci. Baik, langsung saja saya arahkan codingan. Pada codingan yang telah saya buat, codingan ini merupakan fungsi rekursif untuk menghitung jumlah dari deret bilangan 1 sampai n. Fungsi ini bisa disebut dengan penjumlahan rekursif. Baik, pada codingan ini bisa saya jelaskan sedikit definisinya. Definisi dari penjumlahan rekursif ini yaitu jika n sama dengan 1, fungsi akan menghasilkan nilai 1 atau mengembalikan nilai 1. Jika n lebih besar dari 1, maka fungsi akan berproses di sini. Fungsi akan memanggil dirinya di sini. Jika ini lebih besar dari 1, fungsi akan masuk ke rumusnya, yaitu n tambah sum rekursif n kurang 1. Sebagai contoh, di sini saya mencoba menghitung penjumlahan rekursif dari 1 sampai 4. Langkah pertama, kita mulai menghitung sum 4. Berdasarkan definisi, jika n besar dari 1, maka di sini kan saya mencoba langsung mulai dari sum 4. Nah, 4 besar dari 1, maka 4 akan berproses di bagian ini. Nah, nantinya akan jadi seperti ini. 4 kurang 1. Nah, berdasarkan definisi kan dia itu kan 4. Nah, 4 ditambah sum yang dalam kurung menjadi 3. Nah, itu untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, kita akan masuk mengerjakan sum 3. Nah, sum 3 juga merupakan angka 3 juga merupakan besar dari 1. Maka dia akan berproses di sini. Sum 3 yaitu 3 ditambah sum rekursif 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, langkah sum 3 ini untuk menyelesaikan langkah pertama, yaitu mengeksekusi sum 4. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu sum 2. 2 lebih besar daripada 1, maka prosesnya akan bekerja di sini. 2 ditambah sum rekursif 2 kurang 1 sama dengan 1. Nah, langkah sum 2 ini untuk menyelesaikan langkah sebelumnya, yaitu sum 3. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci di bawah. Nah, terakhir masuk ke langkah keempat, yaitu sum 1. Setelah tadi sudah mencari sum 4, sum 3, sum 2, dan sum 1, tapi belum dieksekusi. Sekarang masuk ke sum 1. Sum 1, maka dia akan kembali ke nilai 1. Dia tidak akan berproses di bagian bawah karena dia tidak lebih besar dari 1 atau sama dengan 1. Sekarang kita bisa mengeksekusi atau mensubstitusikannya seperti ini. Nah, dari langkah keempat, dia kan langkah keempat atau langkah yang terakhir tadi kan dia kan sum 1 tuh. Sum 1
sama dengan 1 karena sum 1 atau nilai 1 sama dengan 1, maka 1 akan kembali ke 1. Selanjutnya, ketika sum 1 telah didapatkan, yaitu 1, kita bisa lanjut ke deret bilangan selanjutnya, yaitu sum 2. Sama dengan sum 2, berarti di sini akan menjadi, di sini parameternya akan menjadi 2 ditambah sum rekursif, yaitu sum rekursif sebelumnya yaitu 1, sum 1 yaitu 1. Maka di sini 2 ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya kita masuk ke sum 3. Sum 3 sama dengan pada sum 3 parameternya akan berubah menjadi 3. Jadi di sini 3 ditambah sum 2. Sum 2. 3 kurang 1, 2. Berarti bukan. Dia tidak mengikuti parameter yang ada lagi. Karena dia sudah sesuai pada deretan yang ada pada sebelumnya. Jadi di sini sum 3 untuk mendapatkan sum 3 berarti parameter 3 ditambah sum 2. Sum 2 yaitu 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, setelah dapat sum 3, kita bisa lanjut ke sum 4. Sum 4 sama dengan sum 4 kita masuk, berarti parameternya menjadi 4. Lalu di sini kita masukkan parameternya 4 ditambah sum 3. Nih, 4 dikurang 1 sama dengan 3, berarti dia sum 3. Saya mohon maaf atas kekeliruan sebelumnya. Maksudnya dari sini cara pengerjaannya seperti itu. Nah, parameter 4 ditambah sum 4 dikurang 1 kan 3. Jadi sum 3 kan 6 nih. Jadi 4 ditambah sum 3. Sum 3 hasilnya 6. Berarti 4 ditambah 6 sama dengan 10. Nah, untuk membuktikannya bisa kita coba saja. Nah, di sini kan ditunjukkannya sum 4 sama dengan 10 nih. Nah, contoh yang saya ambil kan di sini kan sum 4 yang dicari. Nah, apakah jawabannya 10? Kalau 10 berarti dia berhasil sesuai cara pengerjaan yang telah dijelaskan. Aduh, mohon maaf teman-teman. Satu sini 1. Nah, hasil penjumlahan dari 1 hingga 4 atau hasil sum rekursif 4 merupakan 10. Lebih ya, sekiranya cuma itu saja bisa saya dapat sampaikan dari penjumlahan rekursif. Mohon maaf atas kesalahan atau kekeliruan yang telah saya jelaskan, atau masih banyaknya kata-kata yang berbelit. Saya mohon maaf. Saya tutup penjelasan fungsi rekursif, penjumlahan rekursif atau perhitungan penjumlahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.